Nabiullah Yunus dan Ayub, kalau di flyernya itu Nabiullah Yunus dan Ayub. Beliau memberikan tagline bahwa setiap ujian itu adalah sapaan kasih dan sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Semoga ketika kita sedang diuji oleh Allah, merasa sedang diuji oleh Allah, lalu kita teringat bahwa itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Mudah-mudahan ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala, justru menjadikan semakin bertambah kasih dan sayangnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan amaliyah yaumiyah kita semakin meningkat dengan ujian-ujian itu, menjadikan setiap ibadah-ibadah kita bertambah khusyuk dengan ujian-ujian itu. Dan ingat bahwa Allah Ta'ala juga mensikapi dunia ini dalam salah satu kalamnya, dunia ini adalah permainan dan sendaguro. Maka andai kata kita sedang diuji yang dengan hal-hal yang berat, ingat kekasih Allah itu ujiannya tidak ada yang ringan. Para kekasih Allah ujiannya berat. Nah, maka ketika kita diuji kok kroso abot, maka kita sedang berhusnudzon kepada Allah bahwa kita sedang dikasihi oleh Allah. Coba kita bayangkan seorang Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman, kekasihnya Sang Pengasih, Sang Maha Pengasih, itu ujiannya diminta yang berat, mau dimasukkan ke dalam api, tidak hanya mau, berhasil dimasukkan ke dalam api ya. Diuji dengan lama tidak diberikan keturunan, diuji ketika dikasih keturunan disuruh meninggalkan di lembah tandus, tidak ada kehidupan, diuji ketika berhasil menjadi anak yang bertumbuh dewasa suruh menyembelih. Nah ini kan, dan masih banyak lagi ujian-ujian yang berat-berat yang lainnya. Itu julukannya Khalilur Rahman, sang kekasih Allah ya. Jenengan dan saya ketika sedang diuji kok kroso rada abot, jangan juk ngersulo ya. Jangan-jangan kita kekasih Allah seperti itu. Syukuri dan prasangkai baik apa yang sedang Allah hidangkan untuk kita di kehidupan kita. Lalu hadirkan sepenuh rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah bahwa apa yang sedang diujikan Allah kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Apa yang sedang diujikan dan dinikmatkan oleh Allah kepada orang lain yang terbaik versi orang lain. Jadi jangan kita meminta ujian versi orang lain. Ujian kita yang sudah Allah hadirkan kepada kita, syukuri sepenuh prasangka baik dan semoga mengantarkan kita semakin bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memiliki salah satu kalam di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mal hayatad dunya illa la'ibun wa lahwun. Dan kehidupan dunia ini sesungguhnya hanyalah permainan dan sendaguro saja. Maka di antara kekasih itu sendagurone biasanya rada tenanan, wani sing rada los, wani sing rada punjul. Kalau belum begitu kenal ya ora wani guyon sing rada serius ya, guyone mung tok tipis-tipis. Tapi kalau yang benar-benar sudah dekat, akrab, itu guyonannya bisa tenanan. Nah, maka mudah-mudahan ketika kita disapa oleh Allah ujian rada tenanan, berarti kita ada potensi rada akrab karo Gusti Allah. Maka penuhi dengan prasangka baik. Semoga dengan itu kita selalu bisa menikmati hari-hari kita apapun kondisi yang sedang Allah hadirkan saat ini. Apakah finansial kita, apakah kesehatan kita, apakah keluarga kita dan seterusnya. Pastikan hari ini adalah hari di mana kita harus menghadirkan sepenuh prasangka baik kepada Allah hingga menghadirkan syukur demi syukur yang tidak pernah putus. Semoga dengan itu kita bisa melewati hari demi hari itu dengan sepenuh rasa nyaman dalam ibadah kepada Allah ya, tidak menjadikan sebaliknya insyaallah. Mudah-mudahan nanti kisah dari Nabiullah Ayub, kisah dari Nabiullah Yunus semakin menginspirasi kita. Tadi saya menyuplik sekilas tentang ujian Nabiullah Ibrahim. Nah, ujian kita kalau dikomparasi atau dibandingkan dengan ujian para nabi dan rasul itu tidak ada apa-apanya, belas, ya kan? Ujian kita paling berhasil kurang, ya kan, kontraane urung bayar dan seterusnya sing kayak gitu-gitu tok, ya kan?
enggak ono sing arek cemplungke geni, enggak ono sing wah berat-berat kayak gitu, enggak ono sing dilek paus, enggak ono sing kon nyembelih anake. Paling korban perasaan karena enggak bisa ikut membeli domba misalnya. Tinggal memperbanyak ikhtiar dan amal soleh, mudah-mudahan tahun depan bisa menyembelih domba, bisa menyembelih sapi. Tapi tidak pernah kita disuruh Allah menyembelih anaknya sebagaimana Khalilur Rahman. Mudah-mudahan dengan mengkomparasi ujian-ujian para kekasih Allah yang super berat yang kita ilmui di dalam Al-Quran maupun Sirah Nabawiyah, dalam hadis maupun yang lain, menjadikan kita hari demi hari kita itu semakin mempunyai prasangka baik dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga meningkatkan ibadah kita kepada Allah insya Allah.